Objek dari kajian saya itu cuma Ya. dan yang terutama adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Oke. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta di UGM maupun yang di-upload oleh saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Bisa saya jalankan di sini lah. Ya, mulai dari itu dulu, nggak apa-apa. Ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Rosumyo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kami memfoto terutama kamera dari Pak Rosumyo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Nah, ini programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah, inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah, setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satupun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari pihak UGM bahwa ini adalah hasil dari hand press atau letter press yang ditekan, fontnya, hurufnya ditata satu-satu baru ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari hand press atau letter press yang ditata sama sekali satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85 ya. Setelah saya lakukan analisa itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, Disk Operating System, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari Dirtipidum selanjutnya yang mengatakan bahwa Dirtipidum mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari hand press atau letter press. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awam menyimpulkan itu adalah keduanya adalah hasil
Word document yang menyangkal kesimpulan dari Dirtipidu yang hanya menggunakan indera peraba maupun perasa mengatakan itu handpress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay, ya. Kita lakukan di sini, kita crop ketika program berjalan, misalnya kata skripsi. Nah ini ya dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Rosuryo, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital document atau Microsoft Word. Nah ini untuk menjadi fokus ya ROI. Nah ini dia. Nah lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah lalu kita lakukan auto align menggunakan algoritma SID, Scale Invariant Fourier Transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Sini hasil tindihnya. Nah inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. S-nya itu tidak bergeser karena mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil kecocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89,92%. Oleh karena itu kita kalau di dalam ilmu informatika atau paper atau jurnal yang mulia, 70% pun sudah dikatakan sangat baik dalam keidentikan. Terus kita jalan lagi. Kita uji huruf yang lain misalnya atau kata yang lain. Dengan apa yang saya rekonstruksi. Nah, misalnya kita lakukan misalnya gajah yang ada di sini dengan yang saya rekonstruksi. Jadi kita perbesar untuk kita analisa, dan yang di sini juga kita ambil yang gajah. Memang sekilas identik, tetapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Lalu kita lakukan penyejajaran dengan sebuah algoritma yang dinamakan SID, baru kita lihat overlay-nya. Nih, itu hampir sempurna menindih. Artinya apa? Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari handpress ataupun letterpress yang ditata hurufnya satu-satu, tetapi kok bisa menindih hampir sempurna dengan hasil dokumen? Tentu saya sebagai peneliti tidak terima, makanya saya lakukan ini. Nah ini 79%, jauh di atas 70%. Meskipun secara visual memang jarak antar huruf itu nyaris sempurna, tetapi karena ada pergeseran sedikit, karena ada errornya dari mana? Karena Pak Rosuryo memotonya belum tentu tegak lurus terhadap objek yang difoto, tegak lurus sempurna. Tetapi kalau kami dikasih data yang
sempurna dari UGM, misalnya hasil scan dari lembar pengesahan pembimbing skripsi, tentu kami akan dapatkan hasil yang jauh lebih sempurna. Nah, ini adalah salah satu metode terkait dengan lembar pengesahan pembimbing skripsi. Nah, objek yang itu bukan satu-satunya, tapi salah satu yang ahli ya. Sebelum saudara lanjutkan, apakah saudara ahli ingin mengatakan bahwa produk spesimen yang ada sebelah kiri itu bukan dibuat oleh alat tahun 1985? Iya, exactly. Iya. Jadi atau mengatakan itu palsu? Iya. Yang pertama ingin membantah bahwa itu bukan produk hasil handpress ataupun letterpress yang diklaim oleh UGM. Yang kedua, bahwa teknologi sesempurna itu saya analisa bentuk lengkungan dari huruf-hurufnya, itu belum ada teknologi secantik itu, seindah itu tahun 1985, mengingat ya, teknologi printing saat itu yang jamak adalah dot matrix. Nah, dot matrix itu artinya ketika dicetak itu titik-titiknya itu tampak. Ya, kalau diperbesar fontnya dia itu bergerigi. Nah, apa yang saya amati di situ dari lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi itu menggunakan teknologi yang jauh di atas tahun 1985. Meskipun pihak UGM mengatakan ada kok yang skripsi seperti itu menggunakan seperti itu, tetapi setelah diberikan kepada saya ternyata tanda tangan kosong. Bisa jadi itu adalah produksi atau reproduksi juga gitu. Oke. Langsung saya sekarang pada spesimen yang Dian Sandi itu. Oh, yang langsung dari ya. Pak Dian Sandi ya. Bagaimana pengamatan saudara menggunakan metode yang sama? Sebenarnya banyak yang dilakukan untuk yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama di akun Twitternya. Ya, ini. Nah, ini. Kalau yang pertama tentu yang paling sering didengar adalah bagaimana Lintasan stempel. iya. Oke. Kok bisa lintasan stempel itu tidak ada? Setidaknya menggunakan teknik-teknik yang kita pakai dalam digital image processing. Nah, ketika kita zoom, memang mata visual sulit menemukan lintasan stempel tersebut, ya. Ini, padahal kalau saya bandingkan nanti dengan punya saya, itu sangat sempurna kemunculannya. Nah, ini seharusnya ini merupakan lintasan merah dari stempel merah UGM. Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali ada, tadi ahli sebelumnya mengatakan merah itu ada berapa jenis merah gitu. Di situ sama sekali tidak ada kanal merah yang melintas. Iya, iya Pak. Kan ada gradasinya kan, 0 sampai berapa? 0 sampai 255. Itu berapa? Nah, ini kalau dia 0, dia itu menuju ke hitam. Jadi tidak ada. Hitam, iya. Kalau dia mendekati 0, misalnya 50 ke bawah, itu dia mendekati hitam. Tetapi kalau dia mendekati misalnya 100 ke atas, itu memunculkan warna tersebut, yaitu merah. Nah, itu bisa kita bukan hanya pengamatan visual, tetapi pengamatan numerik. Karena setiap pixel di dalam digital image processing itu diwakili oleh nilai-nilai bilangan bulat antara 0 sampai 255. Nah, kalau kita lihat, kita ambil region of interest di sini, ya, terus, nah di sini, itu inilah nilai-nilai yang di dalam region tadi itu, nilai-nilai untuk kanal red, dimana bisa kita lihat di sini, itu memang nilainya mendekati 0 semua. Nah, kalau mendekati 0 maka dia ke arah hitam. Nah, ini adalah distribusi warna merahnya. Memang tidak ada. Kalaupun ada itu mendekati 0, yaitu hitam. Baik, begitu juga dengan misalnya kita perbesar lagi, terus kita tentukan
kotak atau bounding box yang mau kita analisa. Nah, misalnya di sini, ini memang tidak ada juga ini red histogram, itu tidak ada, dan nilai-nilainya pun semua mendekati 0 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan punya saya itu sangat kontras ya. Ini S2 UGM saya, ketika itu saya pakai jas juga. Nah, ini sama-sama pakai jas, dan foto saya itu sudah cukup tua jadinya ya, tidak setajam punyanya Pak Joko Widodo. Saat itu saya wisuda 26 Januari 2002 ya, sekitar 14 tahun setelah 17 tahun setelah Pak Jokowi ya. Nah, ini walaupun dia stempel UGM itu berada di atas latar hitam ya, ini itu ketika saya periksa di jas hitam saya, ini lintasannya tetap ada warna merah. Nah, ini ada histogram di sini. Nah nilainya pun menjauh dari 0. Nah, inilah distribusinya. Kalau kita ambil juga yang lain, misalnya yang semua misalnya di sini, nah itu juga ada terlihat secara histogram, artinya distribusi warna per kanal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan saya dari keanehan-keanehan tadi, Pak. Nah, itu masih dari lintasan stempel, masih banyak lagi sebenarnya. Yang lainnya, soal foto bagaimana soal foto? Soal foto, kami karena itu menyatakan persentase kecocokan, jadi saya tidak terlalu fokus ke situ karena memang data yang saya dapatkan juga minimal. Harusnya minimum 10 sampel, saya bandingkan 10 sampel. Tetapi karena Pak Dukmakno cuma 1 sampel, Pak Jokowi juga 1 sampel kalau nggak salah, saya kira saya menganggap itu kurang reliable. Nah, yang lain mungkin tidak perlu saya jalankan biar cepat. Nah, ini adalah analisa overlapping, presentasi overlapping dari ijazahnya Pak Pronojiwo yang dia upload juga di medsosnya dan sudah banyak disebar, dan dia tidak menyangkal bahwa itu adalah ijazahnya. Terus ini adalah yang diupload oleh Pak Jokowi, oleh Pak Dian Sandi ya, di mana ada bercak hitam di sini, ada garis lurus, dan sesuai dengan yang saya amati juga ketika ditunjukkan dalam 5 menit di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Dan juga ada beberapa bercak hitam di kanan bawah juga ada ya. Yang waktu di Polda Metro Jaya itu spesimennya mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini yang jadi ini. Iya. Bercaknya juga konsisten, bentuknya seperti itu. Sampai saya prototipe begini, walaupun tidak menyentuh. Nah, dari uji perbandingan overlapping ini dari kedua ijazah ini memang terlihat persentase, terutama huruf A ya, huruf A di ijazahnya Pronojiwo, huruf A ini itu tertindih lebih banyak atau presentasinya lebih banyak daripada yang ada di upload oleh Dian Sandi. Ini sudah terlihat. Jadi, tetapi kita secara penelitian tidak boleh menggunakan mata, tetapi pakai algoritma lokal. Salah satunya adalah local binary pattern. Nah, inilah dia di ijazahnya Pak Pronojiwo itu 29,4%, huruf A menindih huruf A menindih logo atau logo menindih huruf A, sementara di Pak Jokowi itu cuma 3,59%. Nah, ini ada 6 kejanggalan yang seharusnya kalau periode percetakannya sama, menggunakan plate yang sama, maka itu tidak mungkin bergeser. Biar 1 mili pun berapa? Iya, karena kami tanyakan ahli percetakan ijazah. Selanjutnya metode
untuk analisis lapisan visual. Ini juga sangat ekstrim. Di ijazahnya Pak Jokowi, ya, itu terlihat secara mata telanjang logo itu berada di bawah huruf atau huruf berada di atas logo. Kalau di ijazahnya Pak Pronojiwo itu, ya, kecuali tulisan identitas Pronojiwo dan lainnya, itu yang lain itu berada huruf berada di bawah logo. Artinya logo menindih huruf, logo mengunci huruf. Inilah yang sebenarnya, yang sesungguhnya memang logo memang untuk mengunci huruf supaya jangan bisa diedit. Nah, ini saudara mau menerangkan artinya teksnya itu berada di atas logo. ya. Di atas logo. Logo dulu baru ada teks. Nah, kalau di Pronojiwo, ya, sesuai dengan yang kami analisa menggunakan Kamins Fastering, di ijazahnya Pak Pronojiwo, huruf itu berada di bawah logo. Logo menindih huruf. Logonya menindih huruf. Jadi logo berfungsi untuk mengunci huruf. Ya, jadi logo itu berfungsi untuk mengunci huruf supaya susah untuk diedit. Ya. Sebaliknya, di ijazahnya Pak Jokowi kesimpulannya adalah huruf berada di atas logo. Jadi ada logo dulu. Logo ya baru huruf. Nah, ini kejanggalan ini memang semakin menguatkan kami bahwa ada perbedaan di sini. Nah, manipulasi itu dilakukan oleh siapa? Itu bukan urusan kami. Ya. Apakah dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ke-10, itu bukan urusan peneliti. Tapi secara pattern recognition, itulah hasil yang didapatkan, dan ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Ada lagi yang mau saudara jelaskan? Ada juga analisanya tentang proportional spacing dan kerning yang mendeteksi bahwa itu adalah, ya, dari grafik ini, ya, bahwa spasi atau jarak antar huruf yang sangat dinamis, jarak antar kata juga yang sangat dinamis, itu merupakan ciri kuat dari dokumen yang dibuat dengan algoritma, yaitu Word document, bukan seperti yang diklaim oleh pihak UGM maupun pihak Dirtipidum. Selanjutnya juga ada terakhir, ya, yang sebelum terakhir, yaitu di sini saya ingin menjelaskan, ya, text editor tahun itu, ya, pada DOS itu adalah cuma ada 2, ya, si writer, dan itu tidak ada Times New Roman. Mungkin bapak-bapak majelis juga menggunakannya, ya, kalau kuliah tahun 90-an atau akhir 80-an. Ini adalah si writer, ini yang kita pakai, yang populer, dan itu tidak ada font scaling. Kalau fontnya diperbesar, maka dia semakin bergerigi. Berikutnya WordStar, itu pun WordStar 3, ya, artinya masih baby. WordStar 3 yang tahun 82, karena WordStar 4 itu rilisnya tahun 87, artinya tidak mungkin dipakai Pak Jokowi karena belum ada saat itu. Jadi dari sini kita bisa lihat juga teknologi zaman itu, ya, memang seperti ini SK-nya yang kepala daerah Istiqlal Yogyakarta, ini bisa diambil di internet, dari resmi, ya, dari situs mereka untuk berkas-berkas. Nah, teknologi zaman itu, ini nomor suratnya 342-H-KPTS-1985, teknologinya masih seperti ini. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa bisa tahun 85 secantik ini dan diakui ini adalah
produk dari handpress. Itulah menjadi bahan riset kami. Nah, yang terakhir yang didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua Silalahi, ya, Pilgub 2012 maupun Pilpres 2019, yang aneh di sini adalah legalisir sekelas UGM. Keduanya itu tidak memiliki tanggal. Saya yakin ya, ini bukan dari UGM. Kalau dari UGM tentu dia pakai tanggal, bulan, dan tahun, karena itu akan bisa dijejak apakah benar, siapa yang menandatangani, dan di mana, dan arsipnya tentu pasti ada, tinggal mencari tanggalnya, arsipnya ada. Karena saya melakukan juga hal yang sama. Saya punya arsip ini transkrip nilai saya di S2 UGM, ya, ini dia. Jadi ini ada tanggalnya. Inilah UGM mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya 27 Juli 2003. Jadi kalau mau dicek nanti, karena ada pertinggalnya di Teknik Elektro UGM, ya tinggal dicari aja 27 Juli 2003, dapat di sana. Terakhir, tadi saya di luar baru dapat informasi, Pak, karena saya juga bukan hanya meneliti digital forensik, tetapi mencari fakta di lapangan, terutama desa Ketoyan, yang menurut saya ketika seorang presiden itu benar-benar melakukan KKN, menempuh KKN 3 bulan di Ketoyan, seharusnya pihak orang-orang desa itu selebrasi, bukan takut. Seperti yang saya tanyakan kepala dusun satu, beliau menjawab, seorang ibu, kami tidak mau tanggung jawab, kami tidak mau terlibat. Nah, sebagai bukti tambahan ini belum saya konsultasikan, Pak. Ya. Oke, nanti bisa di akhir. Enggak, Pak, ini nanti takutnya saya lupa. Oke, silakan. Silakan. Seseorang yang selesai menempuh KKN itu memiliki sertifikat KKN dari LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dan kebetulan beliau ini yang menempuh KKN ini, ya saya nggak bisa sebutkan namanya karena bapaknya perlu pertimbangan. Itu KKN-nya juga di Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, ya. Wonosegoro, ya. Ya. Kecamatan Wonosegoro, dan menerima penghargaan dari Camat Wonosegoro tahun 86, 2 September tahun 86. Ya. Saya kira kalau Pak Joko Widodo memang selesai menempuh KKN di sana, tentu dua dokumen ini ada karena sama-sama dari Wonosegoro dan sama-sama dari UGM, begitu. Ya. Ya, oke. Kemudian ini, saudara, mengenai lapor. Kalau lapor itu ingin melakukan pengujian, sebetulnya apa yang akan diperiksa oleh lapor? Lapor baris krim, ya. Iya. Dan apa yang seharusnya dilakukan? Metode Karena apa? digital forensik adalah ilmu yang tanpa menyentuh, dengan mempelajari polanya bisa ambil kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu akan lebih confirm jika dilakukan dengan memeriksa jenis dan usia, baik kertas maupun tinta. Nah, yang dilakukan sebenarnya ada 4. Ya. Pertama adalah ijazah dari yang diklaim milik dari Pak Joko Widodo.
Yang kedua adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim adalah produk dari Handpress maupun Letterpress. Yang ketiga adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yang diakui dan ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei. Transkrip nilai yang tanpa ada tanda tangan dekan, tanpa ada stempel itu. Baru yang keempat harusnya sertifikat KKN, karena 4 pointer itu kan yang paling penting dalam pendidikan kuliah sarjana di UGM maupun di tempat lain itu, Pak. Yang saya maksud bukan itu. Kalau lapor itu melakukan pengujian menggunakan metode apa? Apakah seperti yang saudara sampaikan tadi? Tadi saudara juga belum menyampaikan tentang metode apa ini? K-means color clustering. Menggunakan metode apa kalau lapor baris krim itu? Apa yang saya lakukan ini sebenarnya teknik-teknik default dalam digital forensik. Ya. Digital forensik, Pak. Artinya sama seperti kita mandang bulan, lihat polanya, oh itu ada mineral atau yang lain begitu. Jadi mempelajari pola. Karena memang ketidakmampuan memiliki objek tersebut untuk dikuasai. Ya. Ya. Kalau sudah dikuasai gampang sekali, Pak. Tinggal beberapa institusi, ya saya katakan beberapa karena uji forensik perlu pembanding kan, Pak, agar tidak gampang dimanipulasi. Tinggal beberapa seperti di BRIN ada, bahkan jauh lebih advance. Di Labcorp Polri ada, di Singapura juga yang terdekat juga ada, tentang uji, terutama uji kromatografi tentang usia maupun jenis baik kertas maupun tinta. Ya, saudara kan juga merupakan salah satu peneliti atau penulis dari buku Jokowi White Paper, betul? Ya. Oke. Ya. Bagaimana yang saudara bisa ceritakan tentang pengujian terhadap sekarang ini? Fokus kami adalah hubungan dengan CLS ini ya. Gugatan kami adalah apakah ijazah specimen ya, yang dimuat oleh Dian Sandi itu adalah bersumber dari aslinya gitu ya. Informasi di situ apa yang bisa saudara sampaikan yang merupakan hasil penelitian saudara, misalnya mengenai watermark tadi, apakah ada dengan analisis LNB tadi ya, apakah saudara menemukan adanya pattern watermark di situ atau pada spesimen itu misalnya begitu. Bagaimana saudara bisa jelaskan? Kalau dari analisa saya, ya dari baik uji overlay, uji pencocokan font maupun uji-uji yang lain ada 10, itu menyimpulkan bahwa setidaknya apa yang diupload oleh Dian Sandi itu bukan barang otentik. Oke, palsu ya, Pak? Iya, palsu. Palsu. Gitu. Tetapi begini, itu yang diupload Pak Dian Sandi utama. Ya. Karena menjadi objek kajian itu adalah itu, Pak. Ya. Sering kita mendengar bahwa kalau lapor dilakukan oleh Polri, ya tidak akan independen, akan bias, akan tidak imparsial. Apakah saudara sebagai ahli di bidang ini punya rekomendasi di mana sebaiknya uji forensik ini dilakukan? Apakah lembaga apa atau di mana? Kalau di dalam negeri itu ada BRIN, Pak. BRIN. Ya. Laboratorium kimia BRIN. Dan kalau di Singapura banyak. Ya, di Singapura dan Malaysia. Di BRIN bisa melakukan. Iya, BRIN bisa. Tetapi kan bahan pembanding setidaknya 3 kan, Pak. Ya. Kalau 2 kan nanti dikatakan otentik, yang 1 tidak, Ya. maka tidak mayoritas. Ya. Harusnya 3 ganjil Ya. gitu. Oke, akan dilanjutkan. Oke. Baik, saudara Rismon ya, saya memulai pertanyaan bahwa apakah di UGM itu berlaku ETD UGM, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Gadjah Mada? Kalau tidak salah awal 2000-an, sejak awal 2000-an. Ya, 2000-an. Ya. Apakah
itu bisa dikategorikan sebagai repositori digital atau perpustakaan UGM, perpustakaan digital UGM? Memang itu tujuannya. Oke. Nah, Repositori. pertanyaan, apakah saudara pernah menemukan satu kejanggalan bahwa tahun 1985 yang muncul di situ hanya skripsi Joko Widodo? Apakah Anda pernah melihat atau bahkan meneliti? Bahkan saya tanyakan Ya. di 15 April Oke. 2005 kepada salah satu wakil rektor. Ya. Di situ, kalau nggak salah Profesor Wening atau yang satunya, Saudara tanyakan ya? saya tanyakan Ya. kenapa satu-satunya. Ada dua jawabannya. Yang pertama, karena Pak Jokowi adalah presiden. Ya. Yang kedua, untuk skripsi tahun 85 itu belum dilakukan digitalisasi, begitu. Ini tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Untuk skripsi tahun Ya, 85 untuk katanya. jadi kejanggalan itu Anda tanyakan dan jawaban yang Anda terima bahwa tahun 85 itu di UGM belum ada digitalisasi skripsi. Untuk skripsi tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya selanjutkan, jika demikian, apakah masuk akal hanya skripsi yang terarsip dan satu-satunya yang saat itu Anda lihat itu punyanya Pak Jokowi? Menurut Anda bagaimana itu? Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan saya Ya. kepada Wakil Rektor UGM Ya. pada 15 April 2005, karena memang saya sudah memeriksa metadata dari skripsi Pak Jokowi. Di situ ada beberapa kali perubahan, dan kalau nggak salah Oktober diupload Oktober tahun 2019 atau 2020 begitu. Saya harus periksa lagi apanya. Karena saya lupa, udah lama saya pelajari itu metadatanya. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa itu berubah 2 atau 3 kali? Ya. Itu saya baca. Yang kedua, kenapa kok setelah Pak Jokowi jadi presiden itu diupload gitu? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara sebagai ahli, apakah potensi unggahan selektif dan rekonstruksi arsip seperti itu janggal atau tidak menurut saudara ahli? Ya, makanya janggal setelah saya periksa metadatanya. Jadi sepanjang pengetahuan saudara dan hasil kajian saudara, tampilan yang seperti itu adalah sebuah kejanggalan begitu? Metadatanya. Metadatanya. Ya, kalau tampilannya susah untuk disimpulkan, Ya. tetapi informasi yang tertanam bersama dengan file yang diupload itu membuat kejanggalan. Sebuah kejanggalan. Ya. Baik, saya ingin sekarang beranjak kepada persoalan bimbingan akademis dan gelar dosen. Ya, apakah saudara meneliti ada inkonsistensi nama pembimbing, di satu sisi Pak Kasmujo dan di sisi lain Profesor Ahmad Sumitro? Terus inkonsistensinya di mana? Kenapa? Karena tadi kepada ahli pertama juga kami tanyakan kaitannya dengan sebutan Profesor Ahmad Sumitro ya dan Ahmad Sumitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Iya, sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Rosuryo dan Bu Tipa, Ya. itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Ya. Nah, untuk menjawab itu keributan di media sosial, saya menonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bolak-balik menghadap Pak Kasmujo, Ya. dan terima kasih berkat bimbingan Bapak skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan
Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, Ya. ya akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu gitu, skripsinya Pak Jokowi. Padahal memang niat saya untuk melihat itu juga. Tanpa kami paksa, justru secara sukarela diberikan oleh salah satu bapak penjaga Ya. di pustaka itu. Nah di situ saya hampir pingsan karena mendapati ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo, baik pembimbing maupun di prakata ucapan terima kasih. Sementara apa yang saya ulang-ulang terus di YouTube itu, gestur dari Pak Kasmujo seolah-olah mengiyakan, meskipun tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Kasmujo, mengiyakan bahwa beliaulah yang menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah saya temukan, saya pegang dan saya foto Maret 2025, tidak ada sama sekali nama Pak Kasmujo, baik di tanda tangan lembar pengesahan pembimbing, kalau penguji tidak ada, di prakata ucapan terima kasih pun tidak ada nama Pak Kasmujo. Nah setelah itu viral, Pak Jokowi langsung meralat bahwa ternyata Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Entah apa pikiran saya ingin mengkonfirmasi dari perkataan dari jawaban langsung dari Pak Kasmujo. Saya datang lagi ke Pak Kasmujo untuk mendapatkan jawaban yang langsung, baik lewat Pak Kasmujo maupun istri beliau, Ibu Kasmujo, mengatakan bahwa beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Jokowi maupun membimbing akademik Pak Jokowi. Itu pun saya dapatkan konfirmasi itu dari dua, yaitu dari Pak Kasmujo sendiri, setelah Pak Kasmujo masuk, dari Ibu Kasmujo. Dan ketika seorang jurnalis Kompas TV, ahlinya saja. oh ya, saya Ya, kaitannya dengan apa tadi, bahwa saya ingin mengatakan kenapa pertanyaan ini saya ajukan, karena di sidang ini juga janggal, bukan dosen, bukan karyawan, tapi bisa punya SK mengajar Pak Kasmujo. Itu yang saya tanyakan, jadi sangat relevan. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara, apakah ada di dalam praktik, saudara kan sebelumnya juga seorang dosen ya? iya. Apakah bisa, misalkan saya ini seorang guru besar saya 1 tahun yang akan datang, hari ini saya sudah memakai guru besar, itu bisa tidak? Setelah pelantikan. Setelah pelantikan ya? Ya. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena di dalam skripsi itu ditulis Profesor Ahmad Sumitro, padahal itu ijazah tahun 85. Sementara pengakuan anaknya tadi juga disampaikan oleh Pak Roy Suryo, Anda juga mengikuti ya tentang perjalanan Aida Greenberry itu ya, bahwa Profesor Ahmad Sumitro, saudara sebagai ahli boleh Anda mengatakan bahwa itu abal-abal atau bagaimana, silahkan pendapat Anda, pendapat ya. Ya, ketika saya menemui, ya, menjumpai dan beraba skripsi dari Pak Jokowi, Ya, itu kesimpulan saya pertama, ini teknologinya kok sangat tinggi. Ya. Saya lihat dengan tepi-tepi yang tajam dari setiap huruf. Ini tidak mungkin ada tahun 85. Yang kedua adalah ada 3 ya kesimpulan saya. Yang kedua adalah nama Pak Kasmujo saya cari. Saya pikir mungkin pembimbing kedua. ya, Ternyata juga nggak ada di manuskrip. tidak ada ya. Yang ketiga, gelar, ada kesenjangan. Ya, Di prakata itu masih doktor Ahmad Sumitro. ya, Di lembar pengesahan pembimbing skripsi Ya. itu pakai profesor. Dan secara visual, ini masih secara visual, Ya. kesimpulan prematur saya saat itu adalah kok warna dari lembar pengesahan pembimbing skripsi itu jauh lebih muda, lebih putih daripada prakata dan seterusnya
yang menurut saya itu diketik dengan mesin ketik manual. Ya, saya ingin tanya, saudara kan lulus melalui proses S1, S2, S3. Apakah lazim dan ditemukan prakata itu lebih dulu dibanding isi dari skripsi? Ya prakata kan terakhir Pak. Ya, terakhir ya. Iya, proses penulisan terakhir. Oke. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan gugatan perkara ini ya. Apakah saudara menghadiri pernah dihadirkan juga pada tanggal 9 Juni 2025 di Bareskrim ya? Iya. Sebagai ahli ya. Iya. Pertanyaan saya, apakah pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 saudara diperlihatkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo? 22 Juni 9 Juni 2025 ya. pada gelar perkara khusus Ya. di Mabes Polri, Ya. satupun dokumen Ya. tidak ada ditunjukkan baik secara analog maupun secara digital. Pertanyaan Satupun. satu pun ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara mengikuti perkembangan ya. Apakah bahwa sampai hari ini kan sudah diberitakan 709 dokumen itu disita oleh Bareskrim. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah diperlihatkan salah satu dari dokumen 709 itu yang konon, karena kepastiannya belum, jadi saya mengaitkan konon disita Mabes Polri? Ya, masalah 709 pun menjadi angka yang fantastis bagi saya. Karena tanggal 15 April 2025, ketika kami tanyakan kepada otoritas GM, yaitu Wakil Rektor Ya. maupun sekretarisnya, mereka hanya memiliki 24 dokumen. Kok sekarang menjadi 709? Nah, terkait dengan apakah pernah kami melihat, kalau melihat cuma satu dari 709, ya. yaitu ijazah analog yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba sama sekali, yaitu pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Begitu. Ya, saya lanjutkan kembali. Tadi kan saudara mengatakan saudara mengikuti gelar di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, pernahkah saudara melihat berita acara pengujian skripsi atau ijazah yang asli? Pertanyaan saya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sejauh ini sampai kemudian ada di persidangan ini ya, apakah pernah negara itu bersikap atau alma mater saudara itu bersikap untuk menyelesaikan kaitannya dengan adanya dua kelompok, yang satu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, yang satu ijazah Pak Jokowi tidak asli? Apakah Anda pernah negara itu berarti bisa jadi itu institusi UGM, bisa jadi itu kepolisian, bisa jadi itu kementerian, pernah menyelesaikan persoalan ijazah ini? Saya kira jauh dari pernah. Jauh ya. Terutama pihak UGM, sejak awal kami seharusnya sebagai peneliti, kalau disediakan informasi maka kami bisa mengkoreksi penelitian kami. Tapi pihak UGM justru tertutup, selalu mengatakan sampai jumpa di pengadilan. Gitu. Jadi tegasnya, Wakil Rektor ya, tegasnya belum pernah dibuktikan begitu. belum pernah, dan mereka sangat-sangat menutup diri seolah-olah bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Saya nggak tahu maksudnya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebagai alumni UGM, Anda merasa dirugikan tidak ketika institusi alma mater saudara dan kementerian itu tidak menyelesaikan persoalan ijazah ini? Sangat dirugikan. Karena sering saya dengar menjadi olok-olok ya, bahwa sebagai alumni UGM yang seharusnya mendapatkan ijazah itu dengan proses yang sulit, masuknya juga sulit, lulusnya juga sulit, kok sekarang menjadi bahan olok-olok, seolah-olah banyak ijazah palsu yang menjadi produk dari lulusan UGM. Ya, pertanyaan saya selanjutnya yang terkait dengan perkara ini ya, bahwa perkara citizen lawsuit yang kami ajukan ya, atas dasar prinsipal kami dua alumni UGM itu salah satunya negara tidak
tidak bersikap atas perkara ini. Nah, sebagai seorang ahli, ketika terjadi pertikaian semacam itu, apakah saudara pernah diminta memberikan pendapat ahlinya terhadap suatu persoalan yang sedang diperdebatkan? Kalau iya, di dalam perkara apa saja? Maaf, kasus yang paling tak terlupakan Iya. adalah kasus Jessica Wongso. Jessica Wongso, ya. Saya sampai meneliti sangat dalam, ya, hampir 5 tahun. Di situ saya tuliskan pihak yang memanipulasi ini saya lakukan, saya katakan dengan kepastian. Dan saya mempertanggungjawabkan statement saya di depan Yang Mulia bahwa yang melakukan manipulasi digital terhadap video CCTV di Cafe Olivier adalah Puslapor Polri dengan ketua komputer forensiknya Muhammad Nur Al-Asar, saat itu berpangkat AKBP dan sekarang sudah kombes ataupun Brigjen Pol. Itu nyata dan saya tuliskan dan saya berikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Setiap kasus-kasus seperti ini saya akan tuliskan. Yang kedua, kasus Vina Cirebon, mana saya mengekstrak HP tablet yang sudah lama dengan sejumlah algoritma, dan di situ terbukti bahwa ekstraksi SMS yang diekstraksi justru oleh Polda Jabar itu tidak dipakai dalam rekonstruksi perkara. Banyak yang lain, tapi yang kecil-kecil. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Tadi saudara mengatakan saudara kan pernah diminta baik kasus Vina Cirebon, kemudian Kopi Mau Jessica Wongso. Nah, pertanyaan terkait ijazah, menurut Anda forum apa yang paling sah untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli? Itu apakah cukup di iNews TV atau di acara Kompas TV atau yang lain, atau di pengadilan? Pendapat Anda? Yang seharusnya terbaik di forum ini sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden yang pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan forum ini yang paling mulia adalah tidak mengkriminalkan orang. Bapak-bapak yang mulia bisa memerintahkan untuk memanggil ahli dari dua pihak, berargumen dengan bermartabat, dan juga bahkan mungkin menurut saya bisa memerintahkan uji lapor ketiga institusi independen untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tidak bias. Begitu. Yang terakhir Pak Hakim, bagaimana pendapat Anda, karena Anda ahli ya, Anda mengikuti kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani? Iya. Ya, menurut Anda, tadi kan Anda bilang kriminalisasi. Apakah penyelesaian yang dilakukan Arsul Sani itu menurut Anda lebih elegan dan sebagainya karena dia cukup menunjukkan ijazah dan dia juga tidak menuntut siapapun yang telah mempersoalkan ketidakaslian ijazahnya? Bagaimana pendapat Anda? Saya kira itu jauh lebih bijak karena mungkin Pak Hakim merasa bahwa beliau adalah pejabat publik yang bertanggung jawab keterbukaan dokumennya kepada rakyat yang membayarnya. Jadi bisa jadi harusnya lebih bijak itu dilakukan Uji forensik. diuji, dan setelah ditunjukkan kalau memang Pak Jokowi setelah menunjukkan, silahkan ini diuji kepada siapapun, tapi jangan hilang, itu ada dokumentasinya. Saya kira itu bisa dilakukan untuk menuntaskan ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan lain? Cukup, Pak Jelis Hakim? Ya, ini Pak. Tapi tidak jatuh datang. 2, 3, dan untuk silakan.
Yang sudah ditanya jangan dilakukan. Yang ahli aja fokus ahli saja. Mohon dijelaskan ahli digital forensik itu yang diteliti apakah dokumen yang hanya atau memang bersumber dari format digital atau dari analog kemudian yang digitalkan. Itu pertanyaan kan nggak apa-apa. Karena tadi kan yang saudara sebutkan kan kasusnya Berapa pernah itu masa harus dipermalukan jadi adalah mungkin file dari HP atau dari CCTV ya, artinya itu memang dokumen yang memang digital gitu ya, bukan dari analog. Mohon dijelaskan. Ya, yang pasti dia sudah dalam bentuk digital, sumbernya dari digital ataupun analog, itu tidak masalah ya. Pasti yang kita lakukan adalah siap kita memproses, menganalisa struktur dan mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang ada pada objek digital tersebut. Melanjutkan tadi yang sudah presentasi tadi berkaitan dengan lembar pemasangan atau apa itu deskripsi berjudul studi tentang pola. Tadi saudara menyimpulkan bahwa dokumen tersebut dicetak atau dibuat dengan Microsoft Word gitu, atau bagaimana saudara bisa menjelaskan? Ya, dari sisi dinamika jarak antar huruf, jarak antar kata, penyejajaran ke tengah yang sangat sempurna, maka kami menyimpulkan itu adalah hasil dari sebuah word processor atau text editor yang menggunakan algoritma yang kompleks. Dugaan saya ini adalah produk Microsoft Word setidaknya awal tahun 2000-an. Menurut saudara, dokumen yang tadi saudara lihat itu posisinya memang sudah rapi di tengah gitu ya? Maksudnya jarak antar posisi antar spasinya atau marginnya itu menurut ahli itu sudah sangat sempurna sehingga disimpulkan sebagai dibuat dengan Microsoft kesimpulannya di dalam hasil yang saudara analisa tadi. Kalau boleh saya bertanya, apakah Bapak sudah pernah lihat skripsi Pak Jokowi? Sudah. Boleh saya perlihatkan di depan yang ini kan tadi buatannya Pak Surya ya? Iya. Boleh kita lihat di depan. Oh, berarti bukan lihatnya Rai Suryo. Gimana sih? Dia tadi pernah lihat skripsi Pak Jokowi itu Rai Suryo ini. Nanti di korupsi kan, di bisi ya. Tapi saudara kan menjelaskan Bisi ono dia ditanya tadi pernah lihat kok yang ditunjukkan kalau melihat pada punyanya Rai Suryo itu loh. Bisi yang ada ono dari tulisan semua. Joko Widodo ini apakah sudah posisinya di tengah? Mohon Bu, sama. Lalu saya ditekuk kayak gitu tinggal di semua. Ya posisinya kan tidak di tengah ya kalau secara visual ya. Nah, kalau itu Microsoft Word atau apapun itu, menurut ahli apakah ini sesuai kesimpulan tadi itu penggunaan Microsoft Word, kemudian ini sudah spesifik, rapi sekali gitu dari tengah. Ini kan karena saya katakan tadi bias karena diambil dengan kamera, maka ada pergeseran. Makanya kalau kita ingin dapatkan yang hasil lebih bagus, itu hasil scan. Tapi kalau pergeseran di sini kan ada logo nih. Ya. Apakah tulisan atau logo itu bergeser? Itu kan printing. Maksud saya jarak antar huruf. Jarak antar huruf. Terus dengan apa namanya konsistensi jarak antar baris. Jarak antar huruf, coba Bapak periksa di sini, ini berapa huruf, berapa spasi, berapa
pixel, begini juga di sini. Jarak P ke S itu bagaimana, A ke S bagaimana, A ke A bagaimana, S ke P bagaimana. Tapi kalau dikaitkan dengan Bapak tanya atau ini pertanyaan dengan pola gambar ini, kan ini satu kesatuan ya. pola yang mana? Pola di belakang ini kan apa? Bukan, itu sudah ada di dalam kertas, bukan produk dari Word dokumen, sudah apa namanya Pak, sablon, yang ada pada kertas, baru di print. Waktu zaman saya juga begitu, bukan di Word dokumen itu, Dibuat dulu ya. di kertasnya Pak. Iya Pak, itu zaman saya. Jadi bukan di print di Word dokumen. Ada. Kemudian selanjutnya bagian tadi ahli yang sebelumnya kan menyatakan bahwa pada tahun 1995 itu belum ada printing yang seperti sekarang karena ini masih menggunakan manual. Nah, kalau kaitan tadi saudara meneliti itu kemudian menunjukkan bahwa huruf itu dapat dipersamakan dengan teks Roman gitu. Dan kesimpulan dari penjelasan saudara kan menyatakan bahwa huruf yang digunakan di dalam skripsi itu salah satunya menggunakan sistem Times New Roman. Kemudian kaitan dengan format penulisan ijazah. Menurut saudara, penulisan itu bentuknya sama tidak dengan Ini skripsi dulu atau ijazah? ya kita kaitkan. Saya nggak mau membandingkan ijazah maupun skripsi. Skripsi skripsi aja. Ya gini, karena kan kalau di skripsi ijazah kan 245 dengan menggunakan Ada orang ditranskrip. plat gitu ya. Tanya jawab ini. Catat dong. Kaitannya Oh, dari kamu ya wis. Wis dicatat karo bocah-bocah. Siap. Wis sudah. Oh ya wis. dianggap sebagai bentuk penulisan dengan teks Roman. Jika dibandingkan dengan ijazah yang keluar tahun 1985 yang juga penulisannya rapuh, izin menunjukkan yang apakah menurut Anda itu huruf yang sama atau berbeda? Jadi kan ini kan menurut ahli adalah bentuk penulisan menggunakan teks Roman. Apakah ini sama dengan penulisan ijazah Antum yang sholat keluar telat tahun rampok lah. Kan solo sholat telat. Aku sholat Ini kan telat. juga rapi ya. Tapi darurat lah. Aku banget aku metu tolong punggung Tapi gitu. Nah ini pasti untuk ahli dicetak kan bukan dengan printer sekarang, tapi zaman dulu yang menggunakan plat-plat. Apakah menurut ahli ini penulisannya sama dengan yang saat itu atau Dengan skrip. Ya, ini ya. Ya. Ini jenis huruf ya, Times New Roman. Tapi Times New Roman lama. Ya. Setelah saya periksa, saya zoom, saya periksa, itu lengkungannya sangat sempurna dan kita lihat kaki A ada tebal, ada tipis. Kalau digital printing itu sangat tipis. Beda dengan sablon. Kalau sablon tidak bisa menghasilkan kaki A, terutama kaki A ya kalau kita beri. Itu yang sangat persis tipis seperti produk dari digital printing. kalau menurut ahli kalau penulisan ijazah ini menggunakan Sablon. percetakan apa ini? Sablon. Atau hand press. Ya. Tapi ini bisa rapi kita pertanyaan bos. Iya, karena kan untuk umum. Ini untuk banyak orang. Makanya di sini datanya pribadi saja yang berubah, bukan pribadi demi pribadi ditata. Media massa juga melakukannya saat itu, tapi kan untuk cetak banyak, bukan untuk hurufnya sama ya, ambil mirip. bukan Times New Roman, Time Roman. Di situ kakinya A itu lebih tebal, lengkungannya juga lebih jelek, proporsionalnya juga ini kalau H ya, kalau lihat yang lebih apa itu lebih tinggi, lebih cantik, golden ratio-nya masih ada. Ya.
dari ahli ya, kami tadi hanya berfokus kepada dua hal ya, mengenai lembar pengesahan skripsi ya dengan ijazah ya yang diberikan oleh Sigit Sunarto. Tadi dikatakan bahwa ada time ya, time New Roman, ada time Roman. Nah, bedanya di mana? Itu di kaki-kaki dari tiap font, yang mulia. Oh, kaki-kaki Roman. Iya, dan lengkungannya. Bentukan. Ya, kalau Times New Roman, terutama dalam produk dari digital, ya, dia sudah menggunakan algoritma yang dinamakan dengan kurva Bezier. Kurva Bezier, ya, kurva Bezier itu polinomial pangkat 3. Jadi lengkungannya itu sempurna. Ketika dilakukan upscaling maupun downscaling, diperbesar maupun diperkecil, itu tepi-tepinya, terutama lengkungannya itu tidak bergerigi. Tidak bergerigi tepi-tepinya. Kalau yang Roman, Times New Roman itu ada sejak Windows versi 3.1 tahun 1992. 92 ya. Ya. Kalau tadi ada Wostar 3. Wostar. Wostar 3 ya, tahun Iya. 1982. 82 dan Writer. Itu begini yang mulia, tidak punya fitur-fitur yang canggih seperti yang kita miliki sekarang. Ketika font itu diperbesar, maka lengkungan itu menjadi bentuk bergerigi. Wostar 3 tadi. Iya, Kalau bergerigi. Wostar 3 ya. Terutama ketika dijalankan di aplikasi atau sistem operasi DOS, Disk Operating System, itu ketika kita perbesar hurufnya itu untuk dicetak, misalnya pakai teknologi cetak saat itu dot matrix, maka dia akan bergerigi. Bukan apa hurufnya bergerigi. Hurufnya, tepi-tepi hurufnya, misalnya D kan, begini. Nah kalau kita besar itu bergerigi. Ya, tidak sesempurna yang ada pada punya Pak Jokowi. Ya, karena pada tahun 85 teks editor yang ada hanya dua itu yang umum. Kalau nggak pakai Writer, ya Wostar. Dan yang umum dipakai oleh mahasiswa UGM yang apa namanya adalah sistem operasi DOS PC DOS. Kalau yang Apple Macintosh itu untuk anak orang kaya yang mulai. Maksudnya untuk orang kaya? Karena harganya mahal. Oh, ya. Apple Macintosh. Apple Macintosh. Iya, itu pun tidak ada Di Indonesia. font Times New Roman di Apple Macintosh tahun 85. Pada time New Roman-nya. Times New Roman. Ya, ada time Roman. Nggak ada juga kalau secara digital. Belum ada. Belum ada. Yang analog yang ada. Untuk di media massa, koran-koran itu Time Roman. Tahun 90-an. Oh, itu programnya kan DOS tadi ya? DOS, iya DOS. Itu sistem operasinya DOS Windows. dan teks editornya ya Writer maupun Wostar. Berarti 20. Microsoft itu Windows ya, yang Iya, Windows. Windows itu kalau tidak salah versi 10 tahun 88 kalau tidak salah. Tapi yang masuk ke Indonesia banyak kan versi 3.1 karena saya kuliah tahun 94, saya paham zaman itu baru 3.1, di situ baru ada apa namanya font Times New Roman. Dan ketika membuka new dokumen, maka font defaultnya adalah Times New Roman. Di tahun 80 tahun 92. Iya, 92. Belum. Basic 88. Covernya dicetak. Basic itu pemrograman, bukan teks editor yang mulai. Yang pas sudah tahu ya. Ya. Kembali kepada tadi kan ijazah kan, ini kan ada cetakan ya. Cetakannya apa tadi yang kita tuh secara itu banyak kan harus diatur hurufnya ya. Iya. Nah, ya. Di dalam ijazah itu kan di bawahnya ada siapa rektornya ya. Iya. Rektornya di zaman Joko Widodo itu siapa rektornya? Nah, saya tidak sampai menguji ke situ yang mulia. di upload di Jan Sandi. Oh, yang di upload ya. Kasih pinjaman gue nama. Profesor Dr. T. Jacob MS MD. Jakob ya, Iya. memang dia, kamu itu memang betul.
Saya belum berani mengatakan iya karena saya belum nggak diberikan akses ya. Itu dekannya Profesor Dr. Sumardi ya? Sunardi. Soenardi Sumardi. Prawiro Atmojo. Tanggal 5 dibuatnya ya, 5, 11. Tanda tangannya gitu ya. Ore-ore anak itu. Bukan ya? Tanda Ini tangannya yang gitu ada. diupload di Apura-pura. Jadian Sandi ya? Dia bisa ambil Jadian utama. Sandi kan? Iya. Nah, fotonya itu kan ada alur foto kita kan. Cetakan fotonya kan 4x4 atau berapa ya? Ukurannya. Kalau nggak salah yang mulia, ketika saya ditunjukkan ijazah analog di Mabes Polri, di Nah, yang katalog kan sudah ya, dibuka. ya, Tidak bisa itu dirasa. kalau tidak salah 4x6. 4x6 ya? Ya. Itu berapa kali? Nah ini Nanti berapa? belum tahu yang mulia. Saya belum kaji sampai situ. Waktu ditunjukkan asli kan, kan jelasin di Polda apa di Polres? Di Polda Metro Jaya. Tidak katanya, tidak boleh dipegang kan ya? Iya. Tidak boleh diraba kan ya? Tidak boleh diraba. Tapi lihat saja ya. Iya. Nah, pakai kacamata? Pakai. Pakai ya. Fotonya seperti itu. Nah, itu yang saya Nah, kan dilihat. jadi kejanggalan sangat kontras untuk ukuran Kan 40 tahun yang lalu. dari Iya. turut dimasukkan. Hah? Ada tulisnya. Iya. Artinya kontras itu yang melihat tepi-tepi ini rambut terhadap latarnya itu kok tajam saya lihat. Tidak mengalami tintanya itu tidak mengalami dekomposisi pengaburan. Antar tepi ini kan biasanya itu dia mengabur. Nah, ini juga tajam sekali. Nah, simpulan saya ini adalah digital printing foto ini. Kacamatanya bisa dilihat. Kacamatanya sama yang di asli yang dilihat. Sama, sama. Kalau dulu kacamata kan juga masih sedikit ya, supaya mereka bisa dilihat ya. Nah, Kata tadi Suryo kan bisa diperbesar, bisa dilihat baliknya. Nah, ciri-ciri apa sampai kemarin, belum sampai kemarin. karena saya bukan pengguna kacamata, saya masih tidak bisa. Ya, boleh, iya. Tidak sensitif terhadap jenis kacamata. Masih normal ya. Iya, masih normal. Skripsi berarti yang skripsi kan? Yang skripsi. Skripsi. Ini yang skripsi siapa? Ini skripsi Yang difoto tadi, yang difoto. yang difoto oleh Roy Suryo. Pak Rosuryo dengan kamera yang tajam. Bertiga ya. Waktu Iya. kesana kan kita bertiga ya. Iya, bertiga. Maksud bertiga ya. Iya, Saudara Roy Suryo sama Viva. Viva ya. Iya. Ini lagi foto. Roy Suryo ini memfoto tadi ya. Iya, Tapi angle-nya nggak bagus katanya tadi ya. iya. Benar. Karena sesempurna mungkin dengan foto di atas itu tidak lurus sempurna terhadap objeknya. Iya, karena kalau kopi masih bagus ya. Scan harusnya. Scan lebih bagus. Iya. Daripada kopi, scan lebih bagus. Iya. Itu siapa itu yang? Ini kan skripsi ya. Di situ siapa pembimbingnya? Nah, pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Soemitro. Ahmad Sumitro. Soemitro, ya. Iya. Ada Ahmad Sumitro atau memang Sumitro? Nah, itu cuma di sebuah Twitter putrinya mengatakan ayah saya Sumitro, bukan Soemitro begitu. Oh, itu Yang mulia, iya. Kita kan sudah juga ya. Tapi Memang miliknya yang mulia. Sumitro. So, yang benar menurut beliau, Aida Greenberry, orang tua saya adalah Ahmad Sumitro, Sumitro. bukan OE. Ya. Itu sebelahnya, di sebelahnya siapa? Profesor Dr. Soenardi Prawiro Atmojo. Dekannya ya. Iya. Jadi Insinyur Ahmad Sumitro itu pembimbing utama ya. Iya. Terus yang dekannya Profesor Insinyur Sunardi Prawiro Harjono, tanggalnya nggak ada ya, tahunnya saja dia 1985. Ini yang di foto ya. Iya, ini yang Di difoto. IGM ya. Iya. Yang diperlihatkan Difoto sendiri oleh Pak Rosuryo.
Jadi yang Bapak mempelajari halaman pengesahan, skripsinya Dian Sandi, satu lagi apa nggak? Skripsi dan Sandi enggak lah, dan Sandi enggak ada Ada cuma skripsi. dua Dua itu aja. saya. Kalau yang halaman pengesahan, Bapak mengatakan menurut kalian Bapak itu halaman pengesahannya kesimpulannya dibikin untuk teknologi tahun 2000 atau bagaimana? Iya yang mulia, ini lebih jelasnya saya tampilkan. Ya, ini saya foto sendiri sekitar 14 Maret, pertengahan Maret 2025 saya datang sendiri beserta istri. Nah, saya foto ini setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, itu tidak ada lembar penguji. Jadi penguji itu nggak tahu kita siapa, apakah sudah pernah diuji atau belum, ya kita tidak tahu karena menurut Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor itu katanya memang belum pernah diuji, meskipun statement beliau ditarik lagi. Nah, setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, lalu langsung masuk ke prakata. Nah, disinilah perbedaan gelar antara profesor sebagai pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan SOE. Nah, di sini prakatanya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kalau pengalaman saya di UGM Pak, nggak usah gelar, titik aja saya disuruh cetak ulang, membuat lagi, gitu, dan plus dimarahin. Nah, Saya kapan tadi sudah enggak, misalnya saya tadi kan kurang bagus. Tapi isi dari keterangan Bapak sebagai ahli tadi waktu meneliti fotonya dari Pak Roy Suryo, itu tadi apa kesimpulannya? Bahwasanya halaman pengesahan ini merupakan produk dari pada suatu teknologi tahun 2000. Kalau saya yang belum ada tahun 1985. oh ada semuanya itu ya. Iya. Dan yang belum ada pada tahun 85. Artinya cetakan itu seperti di halaman pengesahannya Pak Gubernur Jawa Barat yang belum ada untuk tahun itu. iya. Itu kalian Bapak. Dan tadi saya ingin kalau ilmu yang seperti Bapak keahlian Bapak mempelajari suatu pola atau struktur daripada itu namanya ilmu apa itu Bapak? Pattern recognition dan digital image processing Pak. Kalau ilmunya itu ya, kalau metodenya Bapak apa? Metodenya Bapak, ini kan ilmunya. Kalau yang seperti tadi menggunakan metode apa Bapak? Ya, ini banyak ya Pak metodenya. Ya, seperti yang aja. Proporsional, Langsung aja, karena ya. nggak berulang Font identification ya, berbasis AI juga. Yang kedua proportional spacing dan kerning, proporsional spacing dan kerning untuk membaca jarak spasi ruang antar huruf, konsistensinya terhadap antar kata. itu metodenya Bapak ya, ini tadi partner tadi. Itu bukan milik saya Pak, memang sudah baku di ilmu itu. Gimana Bapak ya? Iya. Baik. Itu dong. Dengan kiriman itu sudah metode dua tadi, Bapak menyimpulkan seperti itu ya. Yang kedua yang untuk skripsinya yang diposting Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak tadi mengatakan itu bukan suatu hasil daripada WordPress atau Handpress begitu. Itu kalau diupload oleh Pak Dian Sandi Utama bukan skripsi Pak, tapi ijazah. Ijazah. Iya. Nah, kesimpulan Bapak tadi yang diupload Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak itu bukan sebuah ijazah yang dihasilkan dari suatu produk Handpress ataupun WordPress begitu. Bukan Pak, patternnya itu berbeda dengan apa yang kami lakukan perbandingan. Nah, kalau pihak kepolisian itu mengatakan menguji dengan 3 perbandingan atau berapa berubah ya. Tapi kalau kami kan memang terbuka secara saintifik. Nah, Pak Roy Suryo kalau nggak salah menguji ke 3 atau 4 ijazah lainnya. Kalau saya fokus ke Pak Pronojiwo. Nah, dari situ saja sudah saya simpulkan inkonsistensi berbagai metode. Terima kasih. Saya paham jawabannya. Ini Pak pembandingan antara yang Dian Sandi dengan Pak Pronojiwo itu tadi ya, seperti yang tadi hurufnya apa nanti tulisan dulu baru bikin di itu ya. Intinya Bapak mempelajari di situ. Kesimpulannya ini tidak sama dengan Pak Pronojiwo.
Sehingga yang tujuan tadi berarti menurut Bapak itu dipertanyakan keasliannya. Berbeda dengan email yang Bapak miliki. Iya, Pak. Betul. Ya, itu dengan ijazah saja. Ya, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Pak hadir memberikan keterangan. Sebelum ditutup, Iya, Pak. sebelum ditutup kami ingin menyampaikan. Lihat ini Pak, tapi nanti dikembalikan, nggak usah dibagi. Siapa? Tunjukkan ke media. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum sidang ditutup, kami ingin mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim. Permohonan ini telah kami persiapkan dalam bentuk tertulis. Namun berkenanlah kami membacakan permohonan ini. Hanya 2 halaman saja dan tidak akan saya bacakan semua. Ya, baik, terima kasih. Dengan hormat, perkenanlah kami, para advokat dan para penggugat dalam kesempatan ini, dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerbitkan surat perintah agar secara langsung bisa menghadirkan prinsipal yang bernama Pak Jokowi Presiden agar diperintahkan secara langsung in person di persidangan ini dengan membawa dan menyerahkan ijazah sarjana. Permohonan ini kami dasarkan atas dengan dasar hukum sebagai berikut: pasal 154 HIR dan kemudian juga pasal 138 HIR dan 164 RBG, dan juga ada adalah Pertanyaan dari Pak pengacaranya. kepastian hukum dan penemuan kebenaran berdasarkan Perma nomor 2 tahun 2015. Dan permohonan kami juga didasarkan pada janji yang disampaikan sendiri oleh Bapak Joko Widodo dalam berbagai kesempatan melalui media. Berikut adalah beberapa pernyataan beliau di berbagai media. Pernyataan kesiapan adu bukti, kata Bapak Jokowi begitu dalam video yang diunggah oleh Kompas TV. Jokowi menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menjawab tudingan ijazah palsu. Kemudian yang kedua, ya, pernyataan di kediamannya Solo Januari atau Februari tahun 2026. Video ini menunjukkan tanggapan terbaru beliau saat ditemui wartawan di kediamannya, di mana beliau menyatakan bahwa pengadilan adalah tempat yang beliau nantikan untuk pembuktian. Kemudian janji beliau lagi untuk menunjukkan ijazah juga disampaikan. Jokowi berjanji untuk membawa ijazah aslinya mulai dari SD hingga sampai perguruan tinggi. Kemudian janji lagi beliau dan dengan setengah menantang begitu tanggapan terhadap tudingan. Sejak awal polemik menganut kembali pada April, Jokowi sudah menyatakan akan siap membuktikan keasliannya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati berkenan untuk mengabulkan permohonan ini. Demikian kuasa hukum para tergugat. Mohon diserahkan. Ya. Ya. Kami, dan inilah surat kami yang
Silakan dibacakan Pak. Jadi kami ini, Irawan Adnan. kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Dan itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada masyarakat agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa spesimen ya, ada beberapa contoh, ada berapa cuplikan, ada yang versinya dari Dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Bariskrim, ada versinya dari Polda, dan ada versi dari KPU ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama ya. Jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikan ya, untuk mematahkan pembuktikan kami ya. Adalah dia ada hadir Datang ke sini bawa ijazah. bawa ijazah itu caranya, kalau tidak Boleh dilihatin. boleh itu ada ini ya, silakan dibuka. Jangan ya, Pak. Di video saja. Pegang gini. Tapi kini awet dhewe mundur. Sampul meneh lho kok. Sampul meneh meku. Oke ya. Ini. Diperlihatkan halaman depan. Bentar, Pak, bentar. Yang satu halaman 2, halaman depan. Dua. Ya. Ada 3 lembar ya, yang lembar ketiga itu tanda ya. Nah, ya udah. Yang terakhir kan tanda tangan nih. Ya. Udah minta ini. Jadi begitu. Silakan Pak. Ya, jadi intinya kami ingin mengatakan menghormati apa yang dimaui Pak Jokowi, sekaligus juga tadi semua ahli kan mengatakan, kebetulan mereka kan orang UGM semua. Sampai hari ini institusi negara, apakah itu Rektor UGM, Wakil Rektor Kementerian Pendidikan dan Riset serta Sains dan Teknologi, begitu juga KPU, polisi itu tidak pernah menunjukkan. Seperti ini kan tidak pernah berakhir, bahkan mungkin setengah abad pun orang mencari jasa Pak Jokowi nggak ketemu. Karenanya Pak Jokowi sudah memberi ruang, tinggal sekarang hakim ya. Jadi ketika kemarin kami membuat rilis kartu truf di tangan kami, ya ini silahkan kita tunjukkan, kita tidak pernah takut Pak Jokowi hadir di dalam sidang, karena selama ini orang mempersepsikan Pak Risman takut, kebetulan nyatanya mereka tidak takut ya. Nah, jadi silakan dari kami Anda sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kita akan meminta majelis hakim yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk dengan itikat baik menghadirkan Pak Joko Widodo. Jika tidak hadir ya sudah jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan karena mereka tidak membuktikan, saksi mereka pun kalau kita nilai juga saksi yang tidak mendukung secara faktual. Nggak ada lagi, mereka sudah tidak punya saksi lagi. Kami masih punya dua ahli tata negara dan ahli citizen law suite. Begitu juga kalau Anda sampaikan sisipan pertanyaan saya hari ini selalu berbeda. Hari ini saya bertanya tentang sikap negara. Baik Roy Suryo maupun Rismon mengatakan sebagai warga negara, sebagai alumni UGM dia kecewa dan dia dirugikan, itu inti penting. Dirugikan tapi negara tidak pernah bersikap. Karenanya tadi mereka berdua mengatakan sepakat dengan caranya Arsul Sani, tidak usah berdebat, tidak usah laporkan balik, datang aja tunjukkan ya. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, tidak mau datang, ya kita sudah pastikan dia nggak punya ijazah ya. Nah, tidak mungkin ijazahnya seorang alumni bisa 6 versi begitu ya kan. Simpel aja pertanyaannya, sudah terlalu banyak contoh. Dan ini kartu truf yang pertama. Terakhir kami punya challenge ya. Challenge-nya apa? Ya hanya kami berdua yang tahu. Pak, untuk ahli dua tadi itu siapa saja dan besok bagaimana? Satu ahli tata negara, yang satu ahli CLS. Salah satunya adalah Refli Harun ya.
Refli Harun, dan satu ahli CLS, keduanya dari Jakarta, ya. Gitu. Tapi yang kalian tunggu sesungguhnya nanti di akhir persidangan, kalau ternyata hakim tidak menerbitkan dan Pak Jokowi tidak secara kesatria legowo, ya, dia kan selalu mengatakan dirinya itu di atas hukum. Saya meminta, silakan mereka meminta maaf, tapi proses hukum jalan. Seolah-olah kan dia itu sudah benar. Nyatanya persidangan hari ini saksinya keok, ya, fakta-faktanya tidak ada. Jadi inilah tempat yang terhormat untuk Pak Jokowi hadir membawa ijazah, ya. Kalau memang benar beliau memiliki, selesai sudah. Dan saya yakin kalau beliau datang ke sini membawa ijazah, semua orang yang menuduh ijazah palsu masuk penjara. Ya. Dan Iya. kita berani minta maaf. kalau Jadi memang- minta maaf, tetapi kalau itu tidak ada, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Mungkin kita berkesimpulan memang tidak punya ijazah dan tidak perlu ada orang yang diperkarakan dengan ijazah. Orang buktinya nggak ada kok diperkarakan bagaimana? Ya. Nanti salah satu yang penting untuk disampaikan oleh ahli itu adalah kalau ijazah asli teksnya, teks kata-katanya itu ketimpa oleh logo. Jadi ngunci ke logo. Ya. Kalau ijazah yang palsu Abal-abal. itu logo baru ditimpa oleh teks. Itu jadi yang disampaikan oleh ahli. Dan yang ditunjukkan atau yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah yang kedua yang saya sebutkan Dan tadi. itu menjadi objek di dalam perkara ini. Karena kita jadikan alat bukti. Ya, alat Ya. bukti. Ya. Selamat siang saya ucapkan buat teman-teman semuanya untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan keterangan ini kan diharapkan supaya objektif dan independen. Nah, yang jadi suatu persoalan, meskipun ahli dalam hubungannya dengan para pihak memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akan tetapi, saudara-saudara sendiri mengetahui bahwa Bapak Roy Suryo dan Resmond Sianipar berkenaan dengan laporan mengenai dugaan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka. Sedangkan gugatan CLS yang diajukan oleh top-topan hakim melalui kuasa hukumnya Bapak Muhammad Taufik dan kawan-kawan, kalau perhatikan dari segi posita gugatan, lingkupnya ini kan juga terkait dengan masalah ijazah yang saat ini sedang menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Nah, sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, dan apa yang disampaikan dalam rangka untuk membela kepentingan daripada ahli itu sendiri dalam statusnya sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam proses penelitian di kejaksaan terkait dengan berkas berita acara penyidikan Polda Metro Jaya. Jadi itulah karena kami keberatan atas keterangan para ahli yang bersangkutan, sehingga sudah selayaknya akhirnya kami menyatakan untuk tidak bertanya, meskipun ketika Pak Roy Suryo memberikan keterangan, oleh karena saya diberi kesempatan, saya akan menanyakan, tapi pertanyaan saya sebetulnya bukan hal-hal yang sifatnya substansial mengenai pendapatnya, tetapi kami akan lebih mengarah pada status yang bersangkutan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya yang pada saat itu oleh majelis hakim belum mengungkap secara jelas di awal persidangan. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian masih perlu kami tanggapi berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan supaya memerintahkan Pak Jokowi hadir di persidangan dengan memperlihatkan ijazahnya. Ini merupakan tuntutan yang berlebihan dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan posita maupun petitum gugatan. Sebab kalau saya perhatikan posita dan petitum gugatan sama sekali tidak ada suatu posita atau petitum supaya Pak Jokowi diperintahkan untuk hadir di persidangan memperlihatkan
ijazah sebagaimana yang selama dituduhkan sebagai ijazah palsu. Dan hakim sendiri sebatas memeriksa sesuai dengan ruang lingkup pokok yang disengketakan. Demikian juga petitum tentu saja juga tidak melampaui apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Itu yang perlu kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih.